Mongolia adalah negara yang sangat luas. Luasnya mencapai lebih dari 1,5 juta kilometer persegi. Sebagai perbandingan, Mongolia bisa menampung 2 negara bagian Texas dan masih memiliki ruang tersisa. Ukurannya setara dengan setengah benua Eropa. Namun, meskipun begitu luas, Mongolia hanya memiliki sekitar 3,5 juta orang. Itu lebih sedikit dari jumlah penduduk distrik Shibuya di Tokyo yang hidup di area yang bisa menampung setengah benua. Densitas penduduk di sini hanya 2 orang per kilometer persegi, menjadikannya salah satu tempat dengan kepadatan penduduk terendah di dunia. Sebenarnya, hanya Greenland yang lebih jarang dihuni. Lalu, apa yang membuat orang tidak banyak tinggal di sini? Musim dingin di sini sangat keras. Suhu bisa turun hingga 40 derajat Fahrenheit di bawah nol. Tetapi musim panas juga bisa sangat panas, sering mencapai 104 derajat Fahrenheit. Selain itu, letaknya yang terpencil. Bayangkan hidup ratusan mil dari rumah sakit, sekolah, atau toko terdekat. Tetangga terdekat Anda bisa berada 3 hari perjalanan dengan kuda. Bisakah Anda bertahan menghadapi musim dingin yang keras di Mongolia? Tulis ya atau tidak di bawah dan bagikan pendapat Anda dengan kami. Setengah dari seluruh penduduk Mongolia tinggal di satu kota, Ulaanbaatar, ibu kota terdingin di dunia. Dihuni hampir 1.700.000 orang. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk Ulaanbaatar hampir sama dengan Philadelphia. Tetapi kota ini terletak di negara yang 23 kali lebih besar dari Texas. Jalan-jalan yang padat, polusi yang parah, dan ekspansi yang tidak terencana telah membuat kehidupan sehari-hari semakin sulit. Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia 2024, Ulaanbaatar termasuk dalam daftar kota paling tercemar di dunia selama musim dingin karena pembakaran batu bara di kawasan permukiman informal. Namun, meskipun di ibu kota modern ini, puluhan ribu keluarga masih tinggal di ger, rumah tradisional portabel yang sudah menjadi bagian dari warisan nomaden mereka selama berabad-abad. Bayangkan Anda mengemudi melalui kota yang sibuk, dan tiba-tiba Anda berada di lingkungan di mana orang-orang tinggal di tenda bulu. Menggembala kambing di antara gedung apartemen, rasanya seperti melangkah melalui portal yang menghubungkan 2 dunia yang berbeda. Jujur, apakah Anda akan memilih kehidupan kota yang padat atau isolasi yang keras di pedesaan? Beritahu kami di komentar, dan jangan lupa mendukung kami dengan berlangganan saluran kami, serta mengaktifkan pemberitahuan. Jika Anda harus hidup di tempat tanpa toko, tanpa jalan, dan setiap pagi Anda terbangun dikelilingi oleh padang rumput yang tak ada habisnya, bagaimana Anda akan bertahan? Di Mongolia, jutaan orang masih hidup seperti itu. Mereka adalah orang-orang terakhir di dunia yang sepenuhnya melestarikan gaya hidup nomaden nenek moyang mereka dari ribuan tahun lalu. Para nomad ini tinggal di tenda tradisional yang disebut ger. Ini adalah jenis tempat tinggal unik yang terbuat dari rangka kayu yang dilapisi dengan felt. Keuntungan dari ger adalah sangat ringan, mudah dibongkar, dan sempurna untuk berpindah bersama ternak. Selain itu, rumah jenis ini memiliki pengaturan suhu yang sangat baik, tetap hangat di musim dingin dan sejuk di musim panas. Yang sangat cocok dengan iklim keras negara ini, mereka hidup mandiri dengan menggembala 5 jenis ternak utama kuda: sapi, domba, kambing, dan unta. Di beberapa wilayah utara, orang bahkan memelihara rusa untuk memastikan pasokan makanan dan air bagi hewan mereka. Keluarga-keluarga mendirikan tenda mereka dekat sungai dan danau pada musim panas, lalu pindah ke lembah atau pinggir hutan pada musim dingin untuk menghindari angin dingin yang menusuk. Bagi para nomad, ternak mereka, terutama kuda, adalah aset yang paling berharga. Tidak mengherankan jika Mongolia disebut sebagai tanah kuda. Di negara ini ada hampir 5 juta kuda. Sementara jumlah penduduknya hanya sekitar 3,5 juta orang. Bisa dibilang, setiap orang Mongolia memiliki setidaknya 1 kuda. Orang Mongol mulai menjinakkan kuda hampir 3.000 tahun yang lalu. Jangan heran jika Anda melihat anak berusia 5 atau 6 tahun yang sedang menunggang kuda melintasi tanah. Ternak dilengkapi dengan chip mikro, yang memudahkan untuk melacak mereka di seluruh lanskap yang luas. Drone terbang di atas, membantu keluarga memantau area penggembalaan dan mengawasi kawanan mereka. Dengan akses internet mobil yang menjangkau daerah terpencil, para nomad tetap terhubung dengan dunia luar.
baik untuk menjual ternak secara online atau mengikuti berita terkini. Banyak orang bertanya-tanya, apakah anak-anak di sini pergi ke sekolah mengingat rumah mereka yang sering berpindah tempat? Jawabannya adalah iya. Mereka tetap bersekolah seperti anak-anak lainnya. Banyak yang berkendara dengan kuda puluhan kilometer untuk sampai ke sekolah, atau tinggal di asrama yang khusus dibangun untuk anak-anak nomaden. Pemerintah juga menyelenggarakan program pendidikan mobile, membawa buku dan bahan ajar ke setiap komunitas kecil untuk memastikan setiap anak bisa membaca dan menulis. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya bertanya, berapa lama Anda bisa bertahan tanpa mandi? Tulis angka di bawah ini dan mari lihat, apakah ada yang bisa mengalahkan rekor tidak mandi orang Mongolia? Tidak mandi selama 1 atau 2 hari bisa membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Tetapi bagi orang Mongolia, tidak mandi selama sebulan atau bahkan berbulan-bulan adalah hal yang normal. Pada zaman Genghis Khan, mereka percaya bahwa air adalah tempat tinggal para dewa. Jika manusia mandi di sungai atau danau, itu dianggap sebagai gangguan terhadap roh-roh dan bisa membuat mereka marah. Selama penaklukan panjang yang berlangsung ribuan kilometer, tentara Mongol benar-benar dilarang mandi di sungai atau danau dan jarang mengganti pakaian. Sebagai gantinya, mereka hanya mengibaskan debu, mengguncang pakaian mereka untuk membuang kutu, dan terus memakainya sampai kainnya benar-benar aus. Mungkin terdengar tidak higienis, tetapi bagi orang Mongol saat itu, bau badan tidak dianggap tidak menyenangkan. Sebaliknya, itu dianggap sebagai tanda pribadi yang membantu membedakan satu orang dengan yang lainnya dan terkadang bahkan dihormati sebagai ciri khas yang unik. Saat ini, orang Mongolia masih mandi lebih jarang dibandingkan banyak kelompok etnis lainnya. Alasan utamanya adalah iklim yang keras, musim dingin yang panjang, dan sumber air yang secara alami langka di padang rumput. Untuk membersihkan tubuh mereka, mereka memiliki metode alternatif seperti mandi uap herbal, mengganti pakaian secara teratur, atau menggunakan asap untuk menghilangkan bau. Air di Mongolia sangat berharga. Sangat dilarang menggunakan sumber air seperti danau atau sungai sebagai tempat buang air besar. Jika orang Mongolia menangkap seseorang yang mencemari air mereka, mereka akan bereaksi dengan agresif. Tidak hanya air, tetapi api juga memegang posisi yang sangat suci dalam budaya Mongolia. Perapian dianggap sebagai jiwa keluarga, pusat rumah, dan simbol persatuan antar anggota keluarga. Membuang sampah, terutama kotoran atau limbah, ke dalam api dianggap sebagai tabu serius. Itu diyakini bahwa tindakan seperti itu tidak hanya menodai api, tetapi juga menghina roh dan leluhur yang diyakini berada di dalamnya. Dan jika Anda pernah diundang ke dalam ger tradisional Mongolia, ada satu hal yang harus Anda hindari: meniup peluit. Mereka percaya bahwa meniup peluit dapat memanggil roh yang berkeliaran, setan, atau pertanda buruk yang membawa kesialan bagi tuan rumah. Jadi, meskipun Anda merasa gembira, ingatlah untuk tetap diam dan menghormati kebiasaan ini. Orang Mongolia dikenal dengan rasa keramahan mereka yang dalam, bahkan pada masa lalu. Beberapa keluarga akan menawarkan istri atau putri mereka untuk tidur di samping pria tamu, meskipun terdengar aneh sekarang. Ini dulunya adalah kebiasaan nyata di beberapa daerah terpencil di Mongolia, di padang rumput yang beku. Ketika seorang tamu tiba di malam hari, tuan rumah akan menyajikan makanan, minuman, dan terkadang bahkan membiarkan seorang wanita di rumah tidur di sampingnya untuk memberikan kehangatan. Tindakan ini tidak memiliki makna yang tidak pantas. Itu dianggap sebagai bentuk kebaikan tertinggi, karena mereka percaya bahwa menyambut tamu adalah seperti menyambut surga ke dalam rumah mereka. Beberapa pria mungkin merasa cerita ini menarik, tetapi pada kenyataannya, nomad Mongolia sering makan daging kambing, jarang mandi, dan mengenakan lapisan pakaian tebal. Jadi suasana di momen kehangatan ini tidak seindah yang dibayangkan beberapa orang. Kebiasaan pernikahan Mongolia juga penuh dengan tradisi unik. Sebelum upacara, keluarga pengantin perempuan sering melakukan tipu muslihat pada pengantin pria dengan melepaskan kudanya, memaksanya untuk menemukannya. Hadiah yang dia bawa untuk pertunangan tidak seperti yang ada dalam budaya lain. Biasanya mereka termasuk gula,
teh, dan tulang pergelangan kaki kuda yang dibungkus dengan kain putih, simbol manis, kemurnian, dan ketahanan. Untuk diterima secara resmi sebagai menantu, pengantin pria harus mengunjungi keluarga pengantin perempuan 3 kali dengan minuman keras, dan hanya setelah ketiga persembahan diterima, tanggal pernikahan dapat diatur. Selama pernikahan, pengantin pria harus memecahkan kepala domba yang dimasak hanya dengan tangan. Jika dia gagal, kerabat dan tetangga akan mengejeknya tanpa ampun. Ritual lain melibatkan pemotongan ayam dan memeriksa hatinya untuk meramalkan masa depan pasangan tersebut. Hati yang besar, merah, dan halus berarti kebahagiaan dan kemakmuran. Sementara hati yang kecil, pucat, atau bercak dianggap sebagai pertanda buruk. Ketika berbicara tentang pernikahan, Mongolia kuno juga memiliki kebiasaan yang memicu banyak perdebatan. Bersama dengan harta benda, anak bungsu bisa mewarisi istri-istri ayahnya setelah kematian sang ayah, kecuali ibunya sendiri. Praktik ini dimaksudkan untuk memastikan wanita dalam keluarga dirawat ketika mereka tidak memiliki orang lain yang bisa diandalkan. Beberapa bahkan mengatakan bahwa warisan terbesar yang diterima anak bungsu bukanlah kekayaan atau tanah, tetapi istri-istri ayahnya. Di Mongolia, sering dikatakan bahwa semakin cantik dan terdidik seorang wanita, semakin besar kemungkinan dia akan tetap lajang. Gagasan ini tidak berasal dari budaya kencan modern, melainkan dari tradisi yang telah lama ada yang berakar dalam sejarah negara ini. Dulu, pria Mongolia lebih suka istri yang kuat dan tangguh yang dapat menangani tuntutan hidup nomaden. Kecantikan fisik sering dikaitkan dengan kelemahan, yang dianggap sebagai kekurangan dalam lingkungan keras padang rumput. Wanita yang lembut atau halus jarang dipilih, karena pria menghargai wanita yang bisa menggembala hewan, mendirikan tenda, dan bertahan menghadapi musim dingin yang beku. Seiring waktu, kecantikan dianggap sebagai sesuatu yang tidak praktis dan bahkan menjadi beban dalam kondisi seperti itu. Bahkan hingga saat ini, jejak kepercayaan ini masih membentuk cara hubungan terbentuk. Keluarga cenderung fokus pada pendidikan putri mereka, sementara anak laki-laki diharapkan tinggal di rumah untuk merawat ternak. Ini telah menghasilkan generasi wanita yang sangat terdidik, percaya diri, dan sukses. Namun banyak pria lokal merasa mereka menakutkan. Wanita-wanita ini menghadapi tekanan kuat untuk menikah sebelum usia 29. Namun ambisi dan kemandirian mereka sering membuat mereka tampak sulit dijangkau. Di Barbar, di Ulaan Batar, pemandangan seperti ini biasa terjadi. Sekelompok pria mengamati dari pinggir sementara wanita-wanita elegan dan sukses menari sendirian. Akibatnya, banyak wanita Mongolia yang paling luar biasa tetap lajang di masyarakat yang masih menilai peran keluarga tradisional di atas segalanya. Tapi tunggu, karena apa yang akan saya ceritakan kepada Anda akan terdengar seperti berasal dari planet lain. Kenali orang-orang Mosuo, sebuah komunitas di mana wanita tidak hanya memiliki hak yang setara dengan pria, tetapi juga memegang sebagian besar kekuasaan dalam kehidupan keluarga dan sosial. Dalam budaya Mosuo, wanita bebas memiliki beberapa pasangan pada saat yang sama. Ini tidak dianggap sebagai perselingkuhan, melainkan sebagai bagian dari adat kuno yang dikenal dengan pernikahan berjalan. Ketika malam tiba, pria secara diam-diam mengunjungi rumah wanita yang mereka cintai. Dan pada pagi hari, mereka kembali ke keluarga mereka sendiri. Anak-anak yang lahir dari hubungan ini sepenuhnya menjadi milik pihak ibu. Dan para paman serta saudara laki-laki yang berperan sebagai figur ayah, warisan dan nama keluarga diturunkan melalui wanita, bukan pria. Ayah tidak memiliki klaim hukum atau sosial atas anak-anak mereka. Ketika perasaan memudar, pria hanya berhenti mengunjungi. Tidak ada perceraian, gugatan, atau perselisihan properti. Hanya akhir yang damai dari hubungan yang telah berakhir. Selama lebih dari 2000 tahun, Mosuo telah hidup di bawah sistem matriarkal ini. Cara hidup mereka menghasilkan masyarakat dengan hampir tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, di mana anak-anak dibesarkan dalam keluarga besar yang penuh cinta, dikelilingi oleh banyak orang dewasa yang peduli. Gaya hidup nomaden Mongolia selalu bergantung pada alam untuk makanan dan bertahan hidup. Dan es krim susu kuda adalah contoh sempurna dari kreativitas ini.
Legenda mengatakan, tradisi ini dimulai ratusan tahun lalu ketika seorang prajurit yang menang mencampurkan salju segar dengan susu kuda betina untuk menyegarkan rekan-rekannya setelah pertempuran panjang di padang pasir. Hari ini, makanan penutup unik ini masih dibuat dengan menggunakan susu kuda betina yang difermentasi, memberikan rasa asam yang sedikit masam yang sangat berbeda dari es krim manis yang biasa dikenal banyak orang. Namun, jika Anda menganggap es krim susu kuda itu aneh, tunggu sampai Anda mendengar tentang jus mata domba. Minuman tradisional Mongolia ini tidak untuk mereka yang memiliki perut lemah. Ini menggabungkan jus tomat, cuka, dan mata domba, dan terkenal dengan manfaat kesehatannya yang konon sangat efektif untuk mengobati mabuk. Bagi orang Mongolia, ini lebih dari sekadar minuman untuk pemulihan setelah merayakan. Ini adalah simbol budaya. Seren, seorang penggembala dari lembah Orkhon, mengatakan, "Kami meminumnya di pernikahan, setelah pesta, atau saat kami lelah. Ini membawa kami bersama dan mengingatkan kami pada tradisi kami dan siapa kami." Mengunjungi Mongolia selama musim dingin mengungkapkan sisi berbeda dari negara ini yang tidak pernah dialami oleh sebagian besar turis. Di Ulaanbaatar, pasar musim dingin hidup dengan warna dan aktivitas yang luar biasa. Gerai-gerai penuh dengan kerajinan lokal, pakaian wolyak, alat musik tradisional, dan makanan hangat yang dirancang untuk menghangatkan tubuh dan jiwa. Aroma buus yang mengepul, dumpling daging yang sangat disukai di Mongolia, memenuhi udara bersama mangkuk sup kaya yang dibuat dari daging yak, kambing, dan sapi. Pedagang menyajikan teh susu yak, minuman creamy dan asin yang memberikan kalori dan kehangatan penting selama bulan-bulan musim dingin yang keras. Teh ini memiliki rasa unik yang menggabungkan kekayaan susu yak dengan garam dan mentega tradisional Mongolia, menciptakan minuman yang bergizi dan sangat memuaskan. Di pusat perayaan musim dingin Mongolia, terdapat Saga Ansar, Tahun Baru Lunar Mongolia, yang bisa dibilang adalah hari raya yang paling penting dalam budaya Mongolia. Perayaan ini berlangsung selama beberapa hari dan melibatkan persiapan rumit yang dimulai beberapa minggu sebelumnya. Keluarga menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mempersiapkan hidangan tradisional, membersihkan dan mendekorasi rumah, serta mengadakan upacara untuk menghormati leluhur mereka dan menyambut tahun baru dengan hormat. Jalan-jalan di Ulaanbaatar berubah selamat Saga Ansar dengan parade yang menampilkan penari tradisional, musisi, dan pemain yang mengenakan kostum berwarna cerah yang menangkap cahaya saat mereka menghidupkan kembali kisah-kisah dari masa lalu legendaris Mongolia. Di dalam rumah-rumah di seluruh negeri, keluarga berkumpul di sekitar meja yang penuh dengan buus, daging kering, permen tradisional yang terbuat dari susu dan gula, serta susu kuda betina yang difermentasi. Tamu diterima dengan tangan terbuka, disajikan dengan makanan dan minuman terbaik yang bisa diberikan keluarga, dan diberikan berkah untuk kesehatan, kemakmuran, dan kebahagiaan di tahun yang akan datang. Perayaan publik mengambil kehidupan mereka sendiri di seluruh Mongolia selama waktu ini. Di Ulaanbaatar, alun-alun utama berubah menjadi taman salju yang menyelenggarakan kompetisi memahat es, konser luar ruangan yang berhasil menarik banyak orang meskipun suhu beku, dan pertandingan gulat tradisional. Salah satu dari 3 olahraga nasional Mongolia selain panahan dan pacuan kuda. Saat malam tiba di Mongolia, negara ini mengungkapkan kontras menarik lainnya antara tradisi kuno dan adaptasi modern. Kehidupan malam, terutama di Ulaanbaatar, menyajikan 2 dunia yang sepenuhnya berbeda yang hidup berdampingan. Di pusat kota, area pusat yang semarak hidup dengan bar, klub malam, dan pub yang penuh energi hingga pagi hari. Orang-orang muda Mongolia mengembangkan preferensi kuat untuk genre musik energik, termasuk musik dansa elektronik, hip-hop, rock, dan musik dansa modern. Banyak tempat hiburan secara teratur mengundang DJ asing untuk tampil, menambah kesan internasional pada suasana lokal, dan menciptakan pengalaman fusion yang unik. Kota ini memiliki banyak bar bergaya barat yang menyajikan bir impor, koktail kreatif, dan menawarkan panggung musik live di mana artis lokal dan internasional tampil. Apa yang membuat kehidupan malam Mongolia benar-benar unik adalah
bagaimana beberapa klub malam memadukan beat modern dengan pertunjukan budaya tradisional, menawarkan pengalaman yang benar-benar tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Di sepanjang jalan utama, terutama di sekitar alun-alun Sukbatar, banyak warung makanan tetap buka hingga larut malam. Hidangan yang paling populer termasuk buus, dumpling daging kukus yang menjadi makanan pokok Mongolia, kusur, kue goreng yang biasanya diisi dengan daging kambing atau sapi, dan sup panas kaya yang terbuat dari daging merah yang memberikan kehangatan dan nutrisi penting di malam-malam dingin. Banyak orang juga pergi ke warung pinggir jalan untuk menikmati sate daging panggang bergaya Rusia yang dimasak langsung di atas panggangan arang tepat di depan. Menciptakan pengalaman makan interaktif di mana Anda bisa menyaksikan makanan Anda dipersiapkan sambil berinteraksi dengan pelanggan lain. Alkohol memainkan peran penting dalam budaya kehidupan malam Mongolia. Vodka adalah minuman paling populer di pesta dan klub malam modern, mencerminkan pengaruh budaya Rusia. Namun, banyak orang Mongolia masih menikmati airak, minuman susu kuda betina yang difermentasi yang menghubungkan mereka dengan warisan nomaden mereka. Namun kehidupan malam Mongolia bukan hanya tentang berpesta dan minum. Ulaanbaatar menawarkan banyak pilihan yang lebih tenang bagi mereka yang mencari pengalaman berbeda. Beberapa kafe tetap buka larut malam, menyajikan teh, kopi, kue, dan menawarkan wifi gratis untuk mahasiswa dan profesional yang membutuhkan ruang tenang untuk belajar atau bekerja setelah jam kerja reguler. Bagi mereka yang lebih suka pengalaman luar ruangan, alun-alun Sukbatar dan area dekat Sungai Tuul menyediakan lokasi ideal untuk berjalan-jalan malam. Mongolia adalah tanah yang kaya akan harta, cadangan emas, tembaga, dan batu bara yang bernilai triliunan dolar terletak di bawah tanahnya. Namun, dalam paradoks mencolok, lebih dari sepertiga penduduknya hidup dalam kemiskinan. Sumber daya ini tidak tersembunyi atau tidak tergali. Perusahaan pertambangan internasional besar mengekstraksi miliaran mineral setiap tahunnya. Namun, kekayaan itu jarang sampai ke warga biasa. Di Ulaanbaatar, eksekutif pertambangan hidup mewah, mengendarai mobil impor, dan berbelanja merek desainer. Sementara banyak orang Mongolia berjuang untuk bertahan hidup dengan kurang dari $2 sehari. Itu hampir tidak cukup untuk 2 mangkuk sup. Apalagi hidup di salah satu iklim terberat di dunia. Banyak orang miskin yang dulunya adalah nomad dipindahkan ketika proyek pertambangan mengambil alih tanah leluhur mereka. Kini, mereka tinggal di pinggiran kota, di tempat penampungan rapuh tanpa listrik atau air bersih. Ledakan pertambangan menjanjikan peluang, tetapi pekerjaan yang stabil tetap langka. Ribuan orang bermigrasi dari daerah pedesaan hanya untuk berakhir menjadi tunawisma. Menghadapi musim dingin yang kejam, di pipa-pipa yang ditinggalkan, atau di bawah jembatan. Berjuang untuk bertahan hidup saat suhu turun jauh di bawah nol. Transportasi di Mongolia adalah petualangan yang tidak seperti lainnya. Hal pertama yang diperhatikan pengunjung adalah campuran mobil dengan pengemudi kiri dan kanan yang berbagi jalan yang sama. Hasil dari impor kendaraan bekas dari Jepang dan Korea Selatan. Dan di antara mereka, satu mobil memerintah Toyota Prius. Mobil ini begitu umum, sehingga penduduk lokal bercanda bahwa Mongolia adalah kerajaan Prius. Namun, di luar kota, kendaraan modern berbagi tanah dengan jenis transportasi yang jauh lebih tua, kuda dan unta. Tidak jarang melihat mobil berhenti di jalan berdebu, menunggu dengan sabar saat kawanan lewat. Di luar ibu kota Ulaanbaatar, jalan raya yang dipaving menghilang menjadi jalur tanah atau kerikil kasar. Mengingat ukuran Mongolia yang sangat luas dan populasi yang jarang, sangat tidak praktis untuk memaving semuanya. Medannya sebagian besar datar, tetapi ketika hujan mengubah jalanan itu menjadi lumpur. Perjalanan menjadi sangat sulit bagi siapa saja yang berencana untuk berkendara di sini. Persiapan adalah kunci. Stasiun pengisian bahan bakar bisa berada ratusan kilometer terpisah. Jadi pengisian penuh atau bahkan persediaan bensin cadangan sangat penting. Tanda jalan sangat jarang, dan GPS adalah panduan terbaik Anda. Jika Anda tersesat atau kehabisan bahan bakar, Anda mungkin harus menunggu berjam-jam untuk mobil lain lewat. Meskipun sangat sepi, kecelakaan cukup sering terjadi di pedesaan Mongolia. Jalur yang tidak ditandai, kecepatan tinggi, badai pasir,
dan salju mendadak membuat perjalanan menjadi berisiko. Di musim dingin, jalan beku dan kurangnya ban yang tepat membuat berkendara menjadi ujian ketahanan yang sejati. Di Mongolia, di mana hampir seluruh tanahnya liar dan tidak dihuni, mengirimkan satu surat bisa terasa seperti perjalanan melintasi padang belantara yang tak ada habisnya, tanpa jalan, tanpa tanda, dan tanpa alamat tetap. Rute pos membentang ratusan kilometer melalui padang rumput terbuka. Pengantar surat harus tahu di mana keluarga nomaden berpindah setiap musimnya dan memprediksi tempat perkemahan mereka berikutnya dengan ketepatan yang luar biasa. Untuk menjaga sistem ini tetap hidup, lebih dari 50.000 kuda siap di 1.400 stasiun relay di seluruh negeri. Lebih banyak kuda daripada yang dimiliki banyak tentara abad pertengahan. Setiap hari, pengendara pos menempuh jarak hingga 200 km. Mengganti kuda saat mereka melintasi padang rumput luas dan medan terjal. Yang benar-benar luar biasa adalah bahwa jaringan ini masih mengikuti prinsip yang ditetapkan oleh Genghis Khan hampir 800 tahun yang lalu. Sistem pos miliknya pernah menghubungkan Eropa dan Asia lebih cepat daripada metode apapun yang dikenal hingga penemuan telegraf. Pengantar surat Mongolia hari ini melanjutkan warisan kuno ini. Membawa bukan hanya surat, tetapi sejarah itu sendiri. Meskipun dengan GPS dan telepon satelit, mereka masih mengandalkan kuda, naluri, dan daya tahan mereka di musim dingin yang brutal. Ketika suhu turun hingga 50 derajat di bawah nol dan salju menghapus cakrawala, mereka tetap berkendara. Bagi komunitas terpencil, pengendara ini lebih dari sekadar kurir. Mereka adalah jalur hidup ke dunia luar. Di Mongolia Selatan terletak Gurun Gobi yang luas, salah satu yang terbesar di Asia, membentang lebih dari 1.600 km. Itu lebih dari sekadar pasir, tanah berbukit berbatu, dataran kering, dan bahkan lembah beku yang tersembunyi di antara bukit pasir. Para pelancong bisa menunggang unta 2 punuk melintasi pasir keemasan, menjelajahi lembah Yolin Am. Tempat es tetap ada, bahkan di musim panas. Atau mengunjungi Bayanzak, situs legendaris tempat fosil dinosaurus pertama kali ditemukan. Berangkat ke barat, membawa Anda ke Danau Kovsgol, yang dikenal sebagai Muti Biru Mongolia. Dekat perbatasan Rusia, danau air tawar besar ini membentang lebih dari 170 km dan merupakan salah satu yang terjernih di dunia. Pengunjung datang untuk berperahu, memancing, dan berkemah di sepanjang pantainya. Di musim dingin, ia membeku menjadi permukaan yang tebal dan licin, sempurna untuk balap kereta luncur dan festival musim dingin yang memukau. Di jantung negara terletak Lembah Orkhon, tempat kelahiran sejarah. Dahulu rumah bagi kekaisaran stepe yang kuat, kini masih menyimpan reruntuhan Karakorum, ibu kota kuno kekaisaran Mongol Genghis Khan. Tak jauh dari sana berdiri Biara Erdenezu, biara Buddha tertua yang masih ada di Mongolia. Dikelilingi tembok putih besar dan dipenuhi patung-patung suci. Lebih dekat dengan ibu kota, sekitar 70 km jauhnya, terletak Taman Nasional Terelj, sebuah lanskap dengan formasi batu dramatis, padang bunga liar, dan sungai yang mengalir. Batu Kura terkenal dan kamp nomaden tradisional mengundang pengunjung untuk menunggang kuda, mendaki jalur, dan merasakan susu kuda betina yang difermentasi. Tradisi sejati Mongolia. Lebih jauh ke barat membentang pegunungan Altai yang perkasa. Dengan puncak-puncaknya menjulang lebih dari 4.000 meter dan gletser yang berkilauan di bawah sinar matahari, tanah yang terjal ini adalah rumah bagi orang-orang Kazakh yang mempertahankan seni berburu dengan elang kuno. Setiap musim gugur, festival elang merayakan warisan bangga ini saat para pemburu dan elang emas mereka menunjukkan ikatan luar biasa mereka. Ini adalah tempat di mana petualangan dan budaya bertemu di antara puncak-puncak Mongolia yang liar. Di Mongolia Utara, dekat dengan pegunungan Sayan yang terpencil, terdapat Danau Khatkon yang dikenal oleh penduduk setempat sebagai danau pemakan manusia. Tersembunyi jauh di dalam alam liar, danau ini terkenal bukan karena keindahannya, tetapi karena hilangnya orang-orang yang telah menghantui tempat ini selama beberapa generasi
Cerita-cerita mengatakan tentang perenang dan peminat perahu yang berkunjung ke tengah danau dan tidak pernah kembali. Bahkan peneliti Soviet mendokumentasikan insiden-insiden seperti itu. Namun tidak ada yang pernah menemukan kebenarannya. Beberapa orang percaya, danau ini menyimpan lubang-lubang dalam di bawah air yang menciptakan pusaran maut. Lainnya berpikir bahwa ia terhubung ke sungai bawah tanah yang menelan segala sesuatu di jalannya. Namun, penduduk desa berbicara tentang roh yang menarik siapapun yang berani mengganggu airnya. Anehnya, pemindaian modern menunjukkan tidak ada yang aneh di bawah permukaan yang tenang, yang justru menambah legenda mistik Danau Khatkon. Jauh ke barat, dekat dengan perbatasan Mongolia dengan Rusia dan Cina, terletak lembah kematian Khuiten, dikelilingi oleh pegunungan Altai yang beku dan dihantam angin yang kencang. Tempat ini telah lama menjadi tempat yang menakutkan. Selama berabad-abad, pemburu dan pelancong telah menghilang di sini. Beberapa tubuh yang ditemukan diawetkan secara tidak alami, mengering dan membalsem, namun tidak disentuh oleh binatang. Ilmuwan telah mengajukan penyebab alami seperti kebocoran gas beracun, tetapi tidak ada yang menjelaskan dehidrasi yang aneh. Cerita lokal malah berbicara tentang iblis gunung yang nafasnya mencuri jiwa mereka yang masuk. Bahkan tim penelitian modern tidak menemukan hal yang aneh di udara. Misteri ini bertahan, menjadikan lembah kematian salah satu teka-teki paling menyeramkan di Mongolia. Kita telah menjelajahi tanah yang dimana keindahan menjadi kutukan. Tempat wanita bisa memiliki banyak suami, di mana orang bertahan hidup tanpa mandi berbulan-bulan. Dan di mana danau mistis menelan pengunjung tanpa jejak, kita telah melihat bagaimana tradisi kuno berpadu dengan teknologi modern, menciptakan budaya unik yang tidak ada di tempat lain di planet ini. Apa yang paling menarik bagi Anda tentang Mongolia? Apakah Anda pernah mengalami tradisi seperti ini dalam budaya Anda sendiri? Beritahu kami di komentar di bawah. Saya membaca setiap komentar dan sangat senang mendengar pendapat serta pengalaman Anda. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan lonceng pemberitahuan agar kita bisa bertemu lagi di video kami berikutnya. Terima kasih banyak telah bergabung dengan kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar sangat berarti. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.